Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama Abang Diki Darmawan dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini, ya, Abang bekerja sebagai seorang guru IPA di salah satu SMP yang bernama SMP Negeri 3 Bunguran Timur, tepatnya di Desa Batu Gajah. Baik, pada kesempatan kali ini Abang akan sedikit memberikan sharing ilmu tentang materi pembelajaran siswa kelas 8 dalam bab cahaya dan optik. Pada pembahasan kali ini, Abang akan membahas tentang pembentukan cahaya pada cermin cekung. Sebelumnya, pernahkah adik-adik melihat sebuah cermin seperti ini yang berada di jalanan, atau melihat sebuah sendok yang ada di rumah? Saat kita putar sendok yang ada di rumah itu ada bagian lengkungan yang menjorok ke dalam dan ada lengkungan yang menjorok keluar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cermin lengkung? Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Perlu adik ketahui, cermin lengkung itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini, Abang akan membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pertama, kita membahas tentang sinar istimewa pada cermin cekung. Perlu adik ketahui bahwa sinar istimewa pada cermin cekung ini sangat berpengaruh untuk kita dapat membentuk bayangan pada cermin cekung. Sebelumnya, Abang akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian ini. Ini merupakan cermin cekung, bentuknya menjorok ke dalam cerminnya. Yang garis hitam ini namanya sumbu utama. Yang ini namanya jarak fokus atau titik fokus, kita lambangkan dengan F kecil. Sementara ini itu namanya jari-jari kelengkungan cermin yang kita lambangkan dengan huruf R besar. Jadi sinar istimewa terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi mari lihat cara Abang melukiskannya. Yang pertama, sinar datang. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Abang ulang ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama yang ini dipantulkan melalui titik fokus. Itu yang pertama adik-adik. Harap dihafal dan diingat. Selanjutnya, sifat sinar yang kedua itu sinar datang melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Bentuknya seperti ini adik-adik. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sifat sinar istimewa pada cermin cekung yang kedua ini merupakan kebalikan dari sifat yang pertama tadi. Jadi begitu cara untuk kita agar kita mudah untuk mengingatnya adik-adik. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin. Yang ini R ini merupakan pusat kelengkungan cermin, akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Gambarnya seperti ini. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali. Seperti ini. Seperti seolah-olah sinar datang dan sinar pantul itu berimpit adik-adik. Bentuknya seperti ini. Ini sifat sinar yang ketiga. Jadi ada 3 buah sifat sinar Abang ulang. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan
Sinar datang melalui titik pusat ke lengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat ke lengkungan cermin itu pula. Ya, jadi ada 3 ya adik-adik. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang ruangan pada cermin cekung. Ya, perlu adik ketahui pada cermin cekung itu terdapat 4 buah ruangan. Ya, di sini nanti akan abang jelaskan. Yang pertama itu ruangan 1. Ya, letaknya di sini di antara cermin cekung dengan titik fokus. Ya, ini ruang 1 adik-adik. Selanjutnya, ruang 2 itu antara titik fokus dan jari-jari ke lengkungan cermin, yaitu ruang 2. Dan ruang 3 adik-adik letaknya di luar jari-jari ke lengkungan cermin. Dan yang terakhir, ruang 4 itu terletak di sini, di belakang cermin. Ya, perlu adik ketahui ya, ada 4 dan adik ingat 1, 2, 3, dan 4. Jadi, ada rumus untuk mempermudah kita mengetahui di mana letak posisi bayangan benda jika diketahui benda tersebut. Ya, rumusannya seperti ini adik-adik. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Seperti contoh ya, misalnya abang letakkan benda di ruang 2. Benda di ruang 2, maka bayangan akan terbentuk di ruang berapa? Ya. 2 ditambah titik-titik sama dengan 5. Ya. 2 ditambah berapa? Menjadi 5. Nah, jadi bayangan terbentuk di ruang ketiga. Kenapa? Karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya. Seperti itu adik-adik. Dan perlu adik juga ingat, semakin besar ruangannya ya, maksudnya semakin besar angka ruangannya, itu bayangan yang dihasilkan akan semakin besar. Seperti contoh tadi, benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, maka sifat bayangan yang akan terbentuk adalah diperbesar. Karena angka 2 ya dengan angka 3 yang lebih besar adalah angka 3. Selanjutnya adik-adik sifat bayangan. Ya, sifat bayangan. Jika bayangan terbentuk di depan cermin ya, seperti ruang 1, 2, 3 di depan cermin ya adik-adik, maka sifat bayangannya adalah nyata ya. Sifat bayangannya nyata di depan cermin. Dan jika bayangan terbentuk di belakang cermin adik-adik seperti ini di ruang 4, maka sifat bayangannya itu adalah semu atau maya di belakang cermin ya. Baik, ya, mungkin lebih ini ya, lebih mempermudah kita, mari kita coba bagaimana cara untuk ya membuat bayangan atau menentukan letak bayangan dari sinar-sinar istimewa. Syaratnya adik-adik harus menggunakan minimal 2 sinar istimewa pada cermin cekung. Ya, contoh ya, misalnya abang letakkan benda di ruang ini, ruang 2 ya adik-adik. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Ya, abang letakkan bayangan di sini di ruang 2 seperti ini. Ingat sifat sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, bentuknya seperti ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya, sifat sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Langkah berikutnya, adik-adik lihat di mana letak titik perpotongan di antara 2 sinar. Lihat, benda memiliki titik potong antara 2 sinyal dan bayangan memiliki titik potong ya di sini titik potongnya antara 2 sinar. Jadi otomatis letak bayangan itu terletak di sini ya, di ruang ketiga ya. Bisa kita tuliskan seperti ini ya, seperti ini bentuk bayangannya. Dan bisa adik coba apakah jawaban adik ini benar dengan menggunakan rumus yang tadi, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5.
Jika benda di ruang 2, maka bayangan di ruang berapa? Lihat. Ruang 2 ditambah berapa menghasilkan 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan ternyata benar dari penulisan yang kita buat. Bayangan terbentuk di ruang ketiga. Untuk menentukan sifatnya adik-adik, tuh yang pertama ingat. Jika bayangan yang terbentuk terletak di depan cermin, seperti ini, di ruang 3, di depan cermin adik-adik, maka sifat bayangannya adalah nyata. Ya. Selanjutnya lihat, ruang 2 dan ruang 3. Mana lebih besar? Ruang 2 atau ruang 3? Ruang 3 kan? Maka sifat berikutnya itu adalah diperbesar. Ya, diperbesar ya. Dan dari gambar pun adik-adik bisa lihat ini dengan ini. Lihat, yang lebih besar adalah bayangan. Dan yang terakhir sifatnya adalah bentuk bayangannya. Satu tegak dan satu terbalik. Jadi sifat bayangannya terbalik. Nyata, diperbesar, dan terbalik. Ya, itu untuk yang pertama ya adik-adik. Selanjutnya mari kita ya panaskan kembali otak kita dengan contoh yang kedua. Misalnya tadi abang letakkan di sini ya tadi bendanya. Sekarang abang letakkan bendanya di ruang ketiga. Ya, seperti ini. Sama seperti tadi. Gunakan sinar istimewa. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, sinar datang melalui sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi adik-adik lihat di mana letak perpotongan dua sinar. Di sini dapat kita lihat di sini ya. Nah, jadi bayangan yang terbentuk di bagian ini. Ya, abang lukis seperti ini bentuknya. Wah, lihat benda di ruang 3 dan bayangan terbentuk di ruang 2. Betul nggak jawaban kita? Mari kita lihat dari rumus tadi. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Benda di ruang 3 ditambah berapa menghasilkan angka 5? Yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, tepat sekali ya adik-adik. Letak bayangan di ruang kedua. Untuk sifat sama. Jika bayangan terbentuk di depan cermin, sifatnya adalah ya benar sekali, nyata. Selanjutnya, lihat bentuk bendanya. Dari ruang 3 ke ruang 2. Nah, lebih besar ruang 3 kan daripada ruang 2, sehingga bayangan itu akan diperkecil ya, benar sekali, diperkecil. Dari bentuknya pun adik-adik sudah bisa lihat ya. Dan yang terakhir adalah terbalik. Ya, ini dia untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Nah, nih tadi abang udah letak bendanya di ruang kedua, ruang ketiga, dan sekarang abang mau letak di ruang pertama. Ya, biar nanti adik-adik paham secara menyeluruh. Sama seperti tadi, gunakan minimal 2 ya adik-adik sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ya melalui titik fokus. Nah, lalu di sini abang buat ya seolah-olah ada garis lurus ya ke atas yang menuju arah garis fokus ya, garis khayal seperti ini adik-adik. Ini garis ini akan nanti sangat membantu kita. Selanjutnya, sifat yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Loh, kalau kayak gini kan berhimpit adik-adik, nggak dapat. Jadi kita coba gunakan sifat yang ketiga. Sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dan dikembalikan ya, dan dipantulkan menuju pusat kelengkungan cermin. Coba adik-adik lihat. Dari dua sinar ini ada yang berpotongan? Tidak. Ya, jadi benda tidak mungkin ya terbentuk di depan cermin. Jadi kita buat garis khayal ya, seolah-olah ada garis lurus panjang menuju pusat kelengkungan cermin seperti ini. Coba dilihat dari dua garis khayal ini ada bentuk perpotongan, ya tepat sekali. Ada di sini ya adik-adik. Jadi bayangan itu terbentuk di jauh di belakang cermin ya, seperti ini bentuknya.
Nah, adik, bayangan yang terbentuk itu letaknya jauh di belakang cermin ya. Sama seperti tadi, jika kita menggunakan rumus, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Coba kita buktikan ya adik-adik. Benda terletak di ruang 1. Ya, tepat sekali. 1 ditambah berapa menghasilkan 5. Ya, jadi otomatis 1 ditambah 4 menghasilkan 5. Jadi bayangan yang terbentuk itu di ruang 4. Ya, tepat sekali di ruang 4. Dan sifat bayangan yang terbentuk adalah, ingat, jika di depan tadi sifatnya apa? Nyata ya. Jika bayangan terbentuk di depan cermin bersifat nyata. Tapi jika bayangan terbentuk di belakang cermin sifatnya apa? Ya, betul sekali. Maya ya, seperti garis titik-titik yang Abang buat ini. Ya, sifat pertama maya. Sifat yang kedua, coba adik lihat. Ruang 1 benda dan bayangan di ruang 4. Mana lebih besar? 4 atau 1? Ya, tentu jawabannya adalah 4. Maka bayangan terbentuk akan diperbesar. Ya, tepat sekali. Dan dari gambar pun adik-adik sudah bisa lihat ya adik-adik, diperbesar. Dan yang terakhir, lihat posisinya tegak sama. Nah, jadi sifat bayangan terakhir adalah tegak. Ya, mudah sekali kan adik-adik untuk dapat menentukan letak posisi bayangan pada cermin cekung. Jadi adik-adik tidak perlu menghafal ya sifat masing-masing benda, ya sifat masing-masing bayangan jika benda diletakkan di ruang 1, 2, 3 maupun 4 ya. Jadi dengan memahami konsep itu akan jauh lebih bermanfaat dan ilmu itu akan jauh lebih melekat pada adik-adik dibandingkan adik-adik menghafal ya. Baik, selanjutnya kita akan coba ya mengerjakan ya, sebuah soal. Sebelumnya ada sebuah rumus ya, secara matematis di sini persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif ya atau jumlah antara jarak benda ke cermin itu kita lambangkan dengan S ya adik-adik. Selanjutnya jarak bayangan ke cermin S aksen ya, S pakai tanda kutip di atas itu S aksen sebutannya. Dan yang terakhir tuh panjang fokus atau jarak fokus. Jadi rumusnya dapat kita tulis seperti ini ya. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Ya, ini rumusnya untuk menghitung salah satu ya dari jarak bayangan benda maupun fokus. Nah, ini soalnya. Soal ini Abang ambil dari buku IPA kelas 8 ya. Buku kurikulum 2013 revisi terbaru. Ya, nanti mungkin adik-adik di sekolah juga akan dikasih ya contoh soal pada buku ini juga. Jadi contoh soalnya, sebuah benda diletakkan 10 cm ya, benda ya adik-adik di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Dan yang pentingnya ini, nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinarnya. Ya, jadi kalau adik sudah paham bagaimana cara membentuk ya bayangan dari sifat-sifatnya, ini akan terasa lebih mudah ya adik-adik. Seperti ini. Nah, jadi yang pertama Abang lukiskan dulu ya seperti tadi, cermin cekung, sumbu utama, dan di sini tadi diketahui yang pertama jarak fokusnya itu 6 cm. Perlu adik ketahui, jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin itu R sama dengan 2 kali jarak fokus. Jadi, untuk mencari jari-jari kelengkungan cermin sama dengan 2 dikali 6 menghasilkan 12 cm. Jadi, jarak dari cermin ke jari kelengkungan cermin itu sejauh 12 cm. Ya, kenapa kita harus mengetahui R ini? Agar kita mudah meletakkan di mana posisi benda
apakah di mana posisi benda. Ya, di sini karena bendanya itu jaraknya 10 cm dari cermin, ya. Jadi letaknya itu di ruang 2 antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Karena jari-jari kelengkungan cerminnya 12, sementara jarak kita 10 cm. Ya, adik-adik, seperti ini. Jadi, kita coba pertama kali menggunakan rumus ya, adik-adik. Tapi sebelum itu, coba kita pahami materi sebelumnya. Jika benda berada di ruang kedua, otomatis 2 ditambah berapa menghasilkan 5. Jadi, bayangannya terletak di ruang ketiga. Ya, jadi mungkin ya prediksi kita itu atau hipotesis kita jarak bayangan itu terletak di ruang ketiga ya, di sekitar ini. Ingat sifatnya. Jika di depan cermin, maka sifatnya nyata ya, benar sekali. Jika berada ya di ruang 3, di sini ruang 2, lebih besar ruang 3. Ya benar. Jadi diperbesar. Dan bentuknya seperti tadi, terbalik ya. Nanti kita buktikan apakah benar. Pertama, ya, ini dia rumusnya ya. Nah, nyata diperbesar terbalik. Jadi yang pertama kita gunakan dulu rumusnya. 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F ini jarak fokus, S ini jarak benda, dan S aksen ini yang akan kita cari. Masukkan 1/6 ditambah 1/10. 1/6 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. Maka 1/S aksen sama dengan, ya, kita pindah ruas ya adik-adik, dari positif pindah jadi negatif. Jadi seperti ini, 1/6 dikurang 1/10. Jadi kita cari ya faktor persekutuan dari 6 dan 10 ini ya adik-adik, itu 30 ya. 30. Jadi seperti ini. 1/S aksen sama dengan 1/6 dikurang 1/10 sama dengan per 30 ya. Sini. 5 diperoleh dari 30 dibagi 6 dikali 1 ya, menghasilkan 5. 30 dibagi 10 3 dikali 1 3, tulis di sini. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi jawaban kita 2/30. Ini masih 1/S aksen ya adik-adik. Maka S aksen kita balikan. 30/2. Jadi jarak bayangan kita itu sekitar 15 cm ya dari cermin cekung. Ya, jadi seperti ini, di sekitar sini dia. Seperti prediksi kita tadi. Seperti ini dia. Coba kita buat menggunakan sinar istimewa. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ya, adik-adik. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus ya seperti ini. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita lihat perpotongan antara dua sinar. Letaknya di sini. Ya, kita lihat di ruang 3. Ya, tepat sekali adik-adik. Nah, jadi ini bentuk bayangannya. Jadi sesuai dengan prediksi kita. Jadi adik-adik begitu mudah untuk menentukan jarak bayangan, titik fokus maupun jarak benda jika kita sudah paham betul mengenai bagaimana cara untuk menentukan ya atau untuk menulis dan membuat jarak bayangan dari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ya adik-adik, untuk sifatnya tuh ya, karena di depan cermin bersifat nyata. Ruang 2 dengan ruang 3 lebih besar ruang 3 ya adik-adik. Jadi diperbesar, betul. Nah, lihat nih. Nah, lebih besar kan bayangannya. Dan yang terakhir itu bentuknya itu terbalik ya adik-adik. Jadi mungkin hanya segitu ya. Sampai di sini penjelasan
Kakak. Semoga bermanfaat ya. Kita kembali ya pada video-video berikutnya yang nanti mungkin kita akan membahas pembelajaran IPA menjadi pembelajaran tidak membosankan dan menjadi pembelajaran yang lebih mudah dipahami dan adik-adik semua tertarik untuk mempelajari pelajaran IPA. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.